Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalasari dengan nomor induk mahasiswa 2110301004. Saya dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neuron sensor. Yang pertama tentang sinapsis, plasticity atau komunikasi antara sinaps. Perlu kita ketahui bahwa struktur otak terdiri dari otak kanan dan kiri. Otak terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan atau frontal, otak tengah atau parietal, otak belakang atau oksipital. Semua proses penting pada otak ini terjadi pada masa-masa pertumbuhan. Nah, otak merupakan koneksi dari berbagai sel saraf. Dalam otak terjadi komunikasi antar sel saraf dan terjadi dalam rentang waktu yang sangat cepat yang disebut dengan sinaps. Sinaps terdiri dari 3 jalur utama. Yang pertama sinyal elektrik di otak, yang kedua sinyal neuroi atau biasanya kita kenal dengan neurotransmitter. Yang ketiga, gap junction neuron dapat berkomunikasi dengan melepaskan bahan kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter melalui akson ke dendrit. Neuron merupakan salah satu struktur yang kompleks pada tubuh manusia. Neuron juga merupakan sistem komunikasi utama yang ada di tubuh manusia yang menghantarkan impuls arus listrik pada tubuh. Kemudian di dalam neuron terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama dendrit, yaitu menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua badan sel, yaitu menerima impuls dari dendrit, kemudian meneruskan ke akson, dan di dalam badan sel terdapat nukleus yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel saraf. Yang ketiga, akson atau neurit, yaitu untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. Yang keempat, selubung myelin, yaitu untuk melindungi akson dari kerusakan. Yang kelima, sel Schwann, yaitu jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk akson atau jaringan yang membantu regenerasi dari akson. Yang keenam, nodus Ranvier, yaitu untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Yang ketujuh, sinap, yaitu pertemuan antar ujung akson di sel saraf satu dan lainnya. Yang kedelapan, ujung akson, yaitu terdapat kantong bulbus kimia berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Yang kesembilan, acetyl CoA dan cholinesterase, yaitu menyampaikan impuls saraf pada sinap. Yang kedua yaitu titik memori yang ada pada otak. Ada 5 jenis memori pada otak. Yang pertama, ingatan implisit, yaitu ingatan di bawah alam sadar atau ingatan otomatis. Seperti aktivitas kita seharian itu disimpan oleh memori ini, baik yang kita sadari maupun tidak. Ingatan ini terbentuk dari ingatan masa lalu yang terjadi berulang untuk masuk dalam ingatan jangka panjang. Contohnya yaitu menonton film secara berulang-ulang. Yang kedua, ingatan prosedural merupakan bagian ingatan implisit atau ingatan yang secara tidak sengaja terjadi atau kemunculannya itu tidak disadari. Ingatan ini bertanggung jawab atas ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Contohnya yang sudah tahu cara berjalan, berlari, mengambil benda, permainan bola voli, basket, dan lain-lain. Yang ketiga, ingatan eksplisit. Berbeda dengan ingatan implisit, ingatan ini memerlukan usaha yang lebih untuk menghadirkan ingatan kembali yang telah lalu. Usaha tersebut seperti mengingat tanggal, hari, nama, wajah. Yang keempat, ingatan semantik. Ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi seseorang. Ingatan ini berarti tidak berdasarkan kejadian yang telah lalu. Ingatan ini terdiri dari jenis pemahaman yang kita pelajari secara umum seperti nama buah, cara menggunakan pensil, nama-nama negara, dan lain-lain.
Yang kelima, ingatan episodik merupakan koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu kejadian tertentu seperti kenangan ulang tahun, kenangan masuk sekolah, dan pengalaman berkesan lainnya. Kemudian untuk memori sendiri itu ada memori jangka pendek dan jangka panjang. Ada memori sensorik, yaitu memori yang mencatat informasi dari rangsangan yang diterima dari lingkungan melalui bantuan dari panca indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, dan seterusnya. Kemudian jenis ingatan jangka pendek ini adalah ingatan yang bisa kita ingat sekitar 30 detik dan hanya dapat menerima sekitar 7 buah informasi dalam satu memori. Jadi, ingatan jangka pendek yang berdurasi 30 menit dan hanya 7 ingatan yang bisa masuk itu tentunya dia tidak bisa diulang lebih dari durasi tersebut. Kemudian, ingatan jangka pendek. Jika diulang-ulang, maka akan masuk dalam sistem ingatan jangka panjang untuk disimpan lebih lama dan muncul sebagai ingatan jangka panjang. Kemudian kita masuk pada proses terbentuknya ingatan. Memori terbentuk sejak lahir dan akan terus terbentuk selama kita hidup. Hipotalamus merupakan bagian otak yang terletak di lobus temporal yang berperan untuk mempertahankan ingatan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa setiap sel yang digunakan untuk menyimpan satu ingatan saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu tahap belajar, yaitu proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Yang kedua, tahap retensi, yaitu proses informasi disimpan oleh otak. Yang ketiga, tahap retrieval, yaitu memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya, kemudian membentuk memori atau ingatan baru. Jenis air mata. Air mata diproduksi oleh kelenjar lakrimal. Kelenjar ini berada pada kelopak mata bagian atas. Air mata ini diproduksi dan menyebar di seluruh permukaan mata, terutama saat kita berkedip. Kemudian mengalirkan di lubang kecil disebut kelopak mata bagian atas dan bawah sebelum dikeluarkan melalui saluran kecil di ujung mata. Struktur air mata mirip dengan air liur. Di air mata mengandung garam, minyak, lemak, dan lebih dari 1.500 protein yang berbeda. Menurut American Academy of Ophthalmology atau AAO, manusia membuat 15-30 galon air mata setiap tahun. Produksi air mata juga dipengaruhi oleh proses penuaan, kondisi kesehatan masing-masing individu. Air mata terdiri dari 3 lapisan berbeda yang mengandung berbagai macam nutrisi yang nantinya digunakan untuk melindungi dan melumasi permukaan mata. Lapisan-lapisan pada air mata. Yang pertama, lapisan lendir, yaitu membuat air mata melekat pada mata. Yang kedua, lapisan air, yaitu lapisan yang paling tebal yang berguna menghidrasi mata. Fungsi menghidrasi yaitu menjauh kita dari infeksi bakteri dan untuk melindungi kornea mata. Yang ketiga, lapisan minyak, yaitu untuk mencegah lapisan-lapisan lain menguap dan juga menjaga permukaan air mata tetap halus. Jenis-jenis air mata. Yang pertama, air mata basal, yaitu ini selalu ada di mata untuk melindungi dari kotoran dan melumasi mata ketika kita mengalami kelembaban pada mata. Yang kedua, air mata refleks, yaitu bentuk saat mata mendapatkan rangsangan dari luar tubuh seperti benda asing, debu, dan lain-lain. Contoh saat sedang memotong bawang. Yang ketiga, air mata emosional, yaitu dihasilkan saat kita sedang sedih, galau, tertekan, emosi, dan lain-lain. Air mata ini mengandung hormon stres dan hormon penghilang rasa sakit. Maka beberapa dari kita setelah menangis merasa lega.
Contoh proses terjadinya gerak motorik, itu ketika tangan kita terkena benda tajam, maka saraf sensorik kita bekerja, lalu otak memberi rangsangan keluar tubuh bahwa itu sakit, kemudian sistem saraf motorik bekerja dengan kita menggerakkan tangan. Secara singkat, yaitu sentuhan merasakan sakit, kemudian menimbulkan gerakan karena sistem saraf sensorik itu menerima rangsangan dari luar yang diterima oleh indera dan diteruskan ke medula spinalis dan otak, lalu di otak diolah. Kemudian saraf motorik yaitu meneruskan pesan yang sudah diolah oleh otak menuju ke bagian tubuh lainnya dan akan menimbulkan gerakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.